warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Taiwan. Welcome back to my channel Kang Suro, guys. Halo guys, kali ini Kang Suro akan berbagi informasi lagi tentang TKI Taiwan ya guys. Halo sahabatku dimanapun Anda berada, kali ini Kang Suro akan berbagi informasi khususnya sahabatku yang ada di Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih like dan subscribe-nya ya. Tanpa like dan subscribe-nya di channel Kang Suro tidak akan berkembang untuk saat ini. Tanpa dukungan kalian semuanya guys ya. Kali ini Kang Suro akan memberikan informasi lagi buat Anda yang khususnya yang ada di Indonesia yang mau pergi ke Taiwan guys ya. Nanti aku akan membahas tentang itu guys. Oke. Dan kali ini Kang Suro akan ditemani oleh teman saya yang pastinya tidak asing lagi ya. Nanti bagaimana keseruannya ikut aja seputar TKI Taiwan. Oke, langsung saja kembali lagi ya di channelnya informasi TKI Taiwan ya. Kemarin sudah banyak yang like, yang subscribe di channelnya Kang Suro. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku yang sudah melihat atau mendukung channelnya Kang Suro saat ini. Kang Suro kali ini akan berbagi informasi dan Kang Suro ditemani oleh teman aku, sahabat aku sesama TKI Taiwan, yaitu Mas Bro. Ya. Kali ini kami berdua akan memberikan informasi-informasi yang kalian tanyakan ya di channelnya Kang Suro ya. Kang Suro berbagi informasi dengan Mas Bro. Dia juga di sini sudah beberapa tahun di sini ya, masih tahu ya tentang seputar TKI dikit-dikit Taiwan guys ya. Halo Mas Bot, gimana kabarnya? Sehat sekali, saudara. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada sahabatku yang ada di Indonesia yang kemarin sudah merespon di channelnya Kang Suro yang komen-komen gitu ya. Dan kali ini aku akan berbagi informasi dengan Mas Bot. Mas Bot, gimana terus? Kali ini ya, kemarin tuh ada yang tanya Mas Bot, apakah di bulan ini PJTKI di Indonesia sudah buka apa belum? Kalau menurut informasi yang saya dapat itu sudah buka Mas, cuma ya kalau sininya mungkin nggak tahu sudah menerima apa belum, soalnya pabrik saya sendiri kan mau ngambil TKL ya. Nah sedangkan pabrik saya itu mintanya bukan yang dari Indo tapi dari TKL yang sudah ada di sini yang pindah pabrik. Oh gitu. Ya guys ya, jadi untuk saat ini kalau di Indonesia PT-nya sudah dibuka tapi belum menerima penerbangan ya. Ya, mungkin ya karena itu di Indonesia. Ya, mungkin karena di Indonesia lagi banyak sekali namanya virus corona, jadi di Taiwan itu belum dibuka guys ya. Dan ada yang meminta TKI ya, itu nggak dari Indonesia. Jadi finish kontrak di sini dan itu diperpanjang ya. Atau pindah pabrik gitu guys, pindah pabrik guys. Dan aku kemarin tuh dengar katanya itu PT-nya sudah buka ya. Untuk formal, tenaga formal atau informal, katanya yang formal bisa proses ya. Itu juga kembali lagi ya, menurut informasi yang saya dapat lagi ya. Itu untuk yang sektor pabrik, pelayaran, terus konstruksi, panti jompo itu sudah dibuka mulai Agustus tanggal 7 Agustus. Ya. Tapi untuk sektor PRT itu mulai Januari 2021. Ya. Nah, gitu guys ya. Jadi untuk pelayaran, konstruksi, panti jompo itu sudah dibuka mulai dibuka tanggal 7 Agustus 2020 ya. Tetapi untuk penerbangannya saat ini belum. Ya, saya tegaskan untuk saat ini belum, tapi bisa proses ke PT guys ya. Ya. Terus kemarin ada yang tanya Mas, minimal menjadi TKI Taiwan itu syaratnya itu tingginya itu berapa sentimeter? Kalau batas minimal itu 165 ya. 165. Kemarin tuh ada yang tanya gini, Kang, tinggi saya itu 166, apa bisa masuk pabrik? Katanya gitu. Ya tentu saja bisa, kan batas minimalnya 165. 165 ya. Iya, ya itu saya loh itu. Itu bisa ya. Dan kalian kalau nggak terima di PT, biasanya sekarang kan masih banyak seleksi-seleksi gitu ya. Apalagi lagi sekarang kan susah cari job ya. Di job Taiwan itu banyak guys ya. Tapi untuk pemberangkatannya di Taiwan itu yang sulit itu. Jadi mohon maaf, bersabar dulu ya untuk para sahabatku yang ada di Indonesia, prosesnya hati-hati. Dan untuk saat ini berapa Mas? Sekitar berapa? Apanya? Biaya. Kemarin ada yang tanya biaya. Kalau biaya sih tiap PT itu beda Mas ya. Kalau
Ya kalau kita patok aja itu berapa? Ya kisaran 50? 40-an lah. 40, ya, 50 30 ke atas. 30 ke atas guys ya. Rata-rata. Rata-rata gitu guys ya. Tapi kalau saya sarankan kalau cari PT itu cari PT yang benar-benar bertanggung jawab dan resmi, dan biayanya itu kalian harus ya paling sedikit 50 juta lah, itu bisa. Ya, persiapan Mas. Persiapan lah, masih persiapan ya kan itu. Dan untuk selanjutnya kemarin ada yang tanya lagi Mas tentang BLK. Ya, Karena gini, Mas, BLK itu berapa bulan gitu loh. Ya. Itu biasanya BLK itu tergantung apanya Mas? Atau bisa lama, bisa cepat. Kalau PT saya dulu itu 3 bulan. Sebulan. Sebulan 30 pinjer, maksudnya 30 pinjer. 30 pinjer ya. Jadi 30 hari lah. Nah, kalau masalah job atau BLK itu adalah apa Mas? Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja atau sekolah Mandarin ya di PT-nya itu biasanya tergantung rezeki kalian di PT itu guys ya. Kalau kalian tuh rezekinya 1 bulan berangkat ya berarti kalian 1 bulan itu BLK-nya. Tapi kalau melebihi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu tergantung rezekinya. Kalau job, Mas, ya? Dan nunggu job Mas gitu ya. Kalau tentang BLK. Terus ada lagi Mas ya. Ada Mas, saya tuh punya tato, punya tindian, apa bisa ke Taiwan? Ya itu kembali lagi ke PJTKI-nya Mas. Nah, kembali lagi ke tapi gini, PJTKI-nya ya. Dalam tanda kutip loh ya nih ya. Di sini juga ada yang pakai tato, pakai tindik juga ada orang Indo. Jadi itu saya mau menjawabnya juga berat. Kembali lagi ke PT-nya gitu. Menerima atau enggak. Soalnya kan PT berhubungan langsung dengan pabriknya yang di sini. Gitu. Ya, jadi itu guys ya, diberikan informasi kepada Mas Brod untuk Anda, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang belum saya jawab untuk para sahabatku yang ada di Indonesia gitu guys ya. Dan kemarin ada yang tanya lagi, saya bahas di sini ya, saya bisa menjawab satu persatu ya para sahabatku TKI yang ada di Indonesia. Mas, proses awalnya itu kalau ke PT itu apa Mas? Yang jelas persiapan, kalau saya pribadi ya, persiapan mental. Soalnya di Taiwan itu kan kita harus benar-benar mandiri. Terus nggak usah dibahas panjang lebar ya. Yang kedua itu persiapan fisik guys. Fisik itu harus benar-benar fit. Terus ketiga persiapan biaya ya pasti guys. Pasti itu biaya. Ya. Kemudian persiapan dokumen. Nah itu guys ya yang saya sarankan, yang disarankan Mas Bos, semoga bermanfaat untuk Anda guys ya. Jadi yang dokumen yang pertama itu persiapan mental, pertama itu dokumen, biaya dan lain sebagainya ya. Jadi kalau di Taiwan itu kita itu harus benar-benar mental harus kuat guys ya. Karena apa? Karena di Taiwan ini banyak sekali Mas? Soalnya kan gini loh, tiap TKI itu di sini kan nasibnya beda-beda Mas ya. Ada yang bosnya baik, ada yang bosnya cerewet atau gimana gitu ya. Ada yang bawel, jadi ya siap mental gitu siap ya. Mental. Siap mental kayak gitu guys ya. Dan kalau di tahun itu apa bisa milih job Mas? Maksudnya kalau udah itu masih di PT. Masih di PT-nya itu. Kemarin kan Mas ada desainnya itu konstruksi. Saya kan mahirnya di konstruksi, ada di garment, saya mahirnya di garment gitu. Kalau itu menurut saya kembali lagi ke PT-nya, kita konsultasi ke PT dulu Mas. Itu PT-nya tersebut menyalurkan ke jurusan itu atau enggak, nanti kan bisa tanya ke PT. Gitu ya, harusnya sih bisa. Bisa ya. Tapi sebagian PT kan ditawarin, kamu dikasih job ini mau enggak gitu kadang. Ya jadi kita kalau pergi ke PT biasanya kita ditawarin ya, ditawarin job apa gitu. Dalam tanda kutip, kalian kalau ke PT kalau ditawarin job jangan menolak job ya, dilihat dulu bagaimana. Dan di sini juga beda biasanya ya, job antara job di Indonesia sama di sini juga berbeda gitu guys. Ya itu yang sedikit saya berikan kepada kalian semua, semoga
dengan adanya wawancara ini mewakili sahabatku yang ada di Indonesia pastinya guys ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Taiwan. Tapi jangan lupa like dan subscribe di channelnya Kang Suryo. Terima kasih. Ciao.